Hanya Messi, pemain yang boleh membantahku. Daily Mail mengungkap bahwa alasan Joao Cancelo dilego ke Bayern Munich karena dia bertengkar dengan manajer Pep Guardiola. Fullback Portugal itu yang akan merapat ke klub raksasa Bundesliga sebagai pemain pinjaman diklaim geram dengan sang juru taktik setelah dia tidak dilibatkan di laga Man City kontra Arsenal Jumat lalu. Cancelo sangat vokal dalam beberapa pekan terakhir karena minimnya menit bermain dia. Kebisingan yang dibuatnya itu menyebabkan suhu di ruang diganti Man City menjadi panas. Sementara itu hubungannya dengan Guardiola diklaim semakin memburuk pasca Piala Dunia 2022. Biasanya para pemain yang bermasalah dengan pelatih pelontos itu sudah tidak akan punya masa depan lagi di timnya. Bahkan sebagai contoh saat Pep berada di Bayern Munich, pernah viral pidato Pep yang menyebut tidak ada pemain yang boleh membantah saya kecuali Messi. Tahun ini setiap pemain harus melakukan apa yang saya katakan dan bagaimana yang saya inginkan. Saya akan beritahu apa yang harus dilakukan dan kalian akan mendengar, ujar Guardiola seperti dilansir Sport.es. Pernyataan itu diungkapkan Guardiola saat sesi latihan terakhir sebelum menghadapi Hamburg SV pada laga perdana Bundesliga 2015-2016 di Allianz Arena, Jumat 14 Agustus. Surat kabar Jerman Bild melansir Guardiola tidak ingin kepemimpinannya dipertanyakan para pemain Munich seperti dalam 2 musim terakhir. Guardiola juga sempat dikabarkan bersitegang dengan Mario Götze musim ini. Hal itu terjadi setelah Götze kecewa Guardiola sering mencadangkannya. Pep, hanya ada satu pesepak bola di dunia yang tidak harus mendengarkan perintah saya, Lionel Messi, tegas Guardiola. Jadi tumbal kemenangan PSG, Kylian Mbappe terancam absen lawan Bayern Munchen. Jadi tumbal kemenangan Paris Saint-Germain atau PSG atas Montpellier, Kylian Mbappe terancam absen lawan Bayern Munchen di Liga Champions. Kylian Mbappe tampil mengecewakan saat memperkuat Paris Saint-Germain menghadapi Montpellier dalam laga pekan ke-21 Liga Prancis 2022-2023. Tak hanya gagal mencetak skor, Mbappe bahkan membuang peluang emas Les Parisiens saat mendapat hadiah penalti pada menit ke-7. Kondisi semakin diperparah dengan cedera yang dialami Mbappe pada menit ke-20. Dia mengalami cedera setelah dilanggar gelandang Montpellier Leo Leroy. Galtier menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan pemain. Soal Kylian Mbappe, dia mendapat masalah di bagian lutut dan belakang lutut ketika dilanggar. Apakah itu memar atau hematoma? Kami masih belum tahu. Cedera itu pun membuat Mbappe diragukan tampil saat PSG bentrok dengan Bayern Munchen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 di Parc des Princes, Rabu 15 Februari 2023 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Sinteyong ingin pemain muda U20 tiru Messi, main simpel lihat sekitar. Sinteyong meminta pemain timnas Indonesia U20 meniru prinsip Lionel Messi dalam bermain sepak bola. Permintaan itu disampaikan dalam sesi perdana pemutaran latihan atau TC Timnas Indonesia U20 di Jakarta, Rabu 1 Februari. Menurut Sinteyong, Messi punya gaya berbeda saat berada di atas lapangan. Kalian berpikir yang penting main bola saja. Itu yang salah. Messi enggak banyak lari, tapi kenapa dia bisa jago mainnya? Karena ketika dia diam, dia tidak lihat bola saja, tapi dia juga memperhatikan di sekitarnya ada apa, kata Sinteyong kepada pemain timnas U20 dikutip dari YouTube PSSI. Pelatih asal Korea Selatan itu menyuruh penggawa skuad Garuda Nusantara untuk berpikir cepat saat mendapat bola. Ia menirukan lenggak-lenggok kepala Messi ketika meminta anak asuhnya untuk mencari ruang. Makanya ketika dapat bola, dia akan kontrol atau passing satu sentuhan. Itu yang dia pikirkan. Coba kalian nonton saja pertandingan Messi seperti apa. Lehernya Messi itu nggak pernah diam, bergerak terus menengak-nengok. Lihat, berpikir, bergerak, selesai. Main bola seperti itu saja, sangat simpel. Itu yang harus selalu diingat dalam otak kalian, katanya menambahkan.
Ia mengkritik kebiasaan pemain Indonesia secara umum cenderung enggan menggunakan logika berpikir saat bertanding. Padahal menurutnya, pesepak bola nasional memiliki bakat besar dalam mengelola si kulit bundar. Bukannya kalian tidak jago main bola, tapi kekurangan kita itu tidak berpikir. Karena tidak berpikir maka tidak ada perkembangan juga. Memang banyak harus kalian pelajari. Messi juga belajar terus, karena walaupun hebat begitu, dia juga punya kekurangan. Sepak bola sebagai olahraga pasti ada kesalahan. PSSI menggelar TC Timnas Indonesia U20 pada 1-28 Februari di Jakarta. Ini digelar untuk mempersiapkan Piala Asia U20 di Uzbekistan pada 1-18 Maret 2023 mendatang. Sudah jatuh tertimpa tangga, Ronaldo semakin kerdil di hadapan Messi. Terlemparnya Cristiano Ronaldo dari panggung sepak bola Eropa ternyata bukan nasib sial terakhir yang dialaminya. Lionel Messi semakin melengkapi penderitaannya. Saat Messi mengangkat trofi Piala Dunia 2022, Ronaldo pergi dari Qatar dengan tangis ditambah prahara di internal Manchester United. Memuat pria Portugal angkat kaki dari Old Trafford dan pergi jauh dari gegap gempita panggung sepak bola Eropa usai wawancara kontroversialnya. Ronaldo kini bermain di Arab Saudi bersama Al Nassr. Beberapa kali tampil namun belum bisa mencatatkan prestasi individu gemilang. Beda cerita dengan Messi di Paris Saint-Germain atau PSG. Baru-baru ini pria Rosario mencatatkan prestasi mentereng bagi dirinya sendiri. Menariknya prestasi itu semakin membuatnya jauh dari Ronaldo. 1 gol dicetak Messi dalam kemenangan 3-1 PSG atas Montpellier di Ligue 1. Meski gagal 1 gol, torehan itu berdampak luar biasa bagi Messi dan kini sudah mencetak 14 gol di semua kompetisi selain 14 assist koleksinya. Selain itu juga menambah pundi-pundi gol Messi di level klub. Total 697 gol sudah dikemas Messi selama bermain di kancah Eropa.